saudara-saudara bangkit berdiri. Bangkit berdiri dengan semangat. Kita akan menyanyikan lagu puji-pujian ini, iman kemenangan, baru kemudian jaminan mulia. Nah, itu semua akan kita hayati dengan benar dan itu akan menyenangkan hati Tuhan. Iman kemenangan. Bayang jalan dan terang, hai Kristus bangkitlah, terus pegang belum gelapkan angkasa, lawan musuh yang mengganggu segenap sengsara. Iman kemenangan yang kalahkan dunia. Iman kemenangan, iman kemenangan, iman kemenangan. Oh kemenangan mulia kalahkan dunia. Yang kedua, dengan panji cinta kasih, dengan iman Tuhan, dengan sorak sukacita bersama berjalan. Dengan iman kita akan menang peperangan. Amin. Iman berlari jalan dengan kisah iman. Iman kemenangan, iman kemenangan, iman kemenangan. Oh kemenangan mulia kalahkan dunia. Yang ketiga, setiap penjuru temu musuhmu yang tekan, tinggalkan kesandaianmu masuk peperangan. Tertopang keselamatan, tegak kebenaran, bumi yang kita kalahkan. Katakan sorak iman kemenangan, iman kemenangan, iman kemenangan. Oh kemenangan mulia kalahkan dunia. Yang terakhir, barang siapa menang dapat jubah putih baru, masuk dengan dalam malam mananya dilakukan. Mari maju dengan tegap hati penuh kasih, kalahkan musuh yang gelap di dalam aman. Iman kemenangan, iman kemenangan, iman kemenangan. Oh kemenangan mulia kalahkan dunia. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Shalom pagi. Masih ada sukacita? Harapkan walaupun seberapa yang hadir, tapi kita tetap bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, kita kembali buka firman Tuhan. Memang tadi ambil pembacaan dari versi Lukas mengenai amanat agung. Tapi pada pagi hari ini saya akan mengajak Bapak dan Saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan pembacaan yang saya ambil dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-28, pasal yang terakhir. Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Ini amanat agung versi Injil Matius. Pasal 28 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Izinkan saya untuk membacakan bagi kita semua. Saudara, Bapak dan Saudara mengikuti di dalam hati saja. Di sini lembaga Alkitab memberikan judul perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka.
Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa, segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, puji syukur Tuhan kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa atas kasih-Mu kepada kami, di mana Engkau telah memimpin ibadah ini dari awal hingga pertengahan. Biarlah puji-pujian, kesaksian pujian yang sudah kami naikkan, biarlah semuanya itu boleh berkenan di hadapan. Saat ini juga Bapa kami akan mendengarkan kebenaran firman. Namun sebelum itu kami mohon ya Bapa, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga apapun yang akan kami dengarkan dapat kami mengerti, memahami, dan biarlah Roh Kudus juga memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Saya juga yang akan menyampaikan Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin saya, sehingga saya juga dapat menyampaikannya dengan sederhana dan dapat dimengerti, dan biarlah itu juga boleh menjadi motivasi bagi kami semua. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, dalam kehidupan kita sehari-hari pasti ada yang namanya tanggung jawab. Benar? Oke. Tanggung jawab dari orang tua yaitu mengasuh, memelihara dan mendidik anak untuk melakukan hal yang benar, yang sesuai dengan keinginan orang tua dan keinginan Tuhan. Tentunya orang tua yang benar, orang tua yang rohani, tentunya mengajarkan anak-anaknya untuk hal-hal yang baik. Itu adalah tanggung jawab dari orang tua. Saya mau tanya kepada Bapak Sihombing, apa tanggung jawab Bapak Sihombing sebagai seorang pelatih? Tanggung jawabnya melatih atlet supaya dalam pertandingan menang. Oke, melatih atlet supaya dalam pertandingan mereka juga menang, dan ketika mereka menang ada sukacita. Amin. Amin. Oke. Nah, di dalam renungan kita pada pagi hari ini saya memberikan judul tanggung jawab orang Kristen. Tentunya orang Kristen di sini adalah orang yang sudah percaya. Nah, tanggung jawab orang Kristen yang pertama saya ambil dari ayat 19, yaitu pergi memberitakan Injil. Tapi saya akan baca dari ayat 16 sampai 18. Di situ ada firman Tuhan yang mengatakan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah, ketika murid-muridnya melihat Yesus, ada yang menyembah, tetapi ada yang ragu-ragu. Jadi orang yang ragu-ragu itu tentunya orang yang imannya masih belum teguh. Nah, dikatakan di dalam ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa." Kuasa di mana? Di sorga dan di bumi. Karena apa? Yesus memiliki kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu adalah tanggung jawab yang diberikan kepada murid-murid. Tapi saya ambil kesimpulan bahwa ini juga tanggung jawab kita orang yang percaya. Dikatakan di situ, kalau saya lihat arti kata pergi, pergi adalah bergerak maju atau meninggalkan suatu tempat ke tempat yang lain. Contohnya seperti ini. Sekarang saya berdiri di mimbar, saya pergi ke sini, berarti saya berpindah tempat dari mimbar ke sini. Itu tandanya pergi. Dan di dalam firman Tuhan mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Di sini adalah perintah Tuhan bagi kita sebagai orang percaya. Yang perlu kita ketahui di dalam kehidupan kita, perintah Tuhan itu bukan hanya kepada pendeta, bukan hanya kepada gembala, bukan hanya kepada hamba-hambanya, atau bukan kepada pelayan Tuhan, tetapi bagi kita semua yang sudah merasakan kasih Kristus. Itu yang perlu kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Saudara, maaf saya boleh berkata seperti ini. Coba saudara lihat ke samping kiri dan kanan.
apa yang terjadi? Kosong. Kosong. Apa tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan? Mengisi yang kosong. Mengisi yang kosong. Gedung itu bukan hal yang penting dalam istilahnya jemaat, tapi jiwa-jiwa yang diselamatkan. Tapi bagaimana supaya jemaat ini bisa penuh dengan jiwa-jiwa kalau kita tidak pergi memberitakan Injil? Karena itu firman Tuhan mengatakan pergilah. Katalah itu penting. Mengapa? Karena menekankan mengenai kata yang ada di depannya. Pergilah. Harus kita pergi untuk memberitakan firman. Tadi sudah kutip memang dari Injil Lukas. Mari kita mulai dari Markus pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-15. Saya yakin bahwa kita semua pasti sudah tahu ayat ini. Markus pasal 16 ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan bagi kita semua. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Di sini kita lihat kata pergilah ke seluruh dunia. Untuk apa? Untuk apa kita pergi? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada berapa orang? Segala. Pertanyaannya, apakah kita sudah pergi? Jangankan yang di jauh, di dekat kita, apakah kita sudah pergi untuk memberitakan Injil? Ini adalah nasihat bagi kita semua. Bukan hanya bagi saudara-saudara yang ada di sini, tapi bagi saya juga yang dari Salong. Karena apa? Mengapa dari dulu sampai sekarang firman Tuhan mengatakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Sampai saat ini belum datang. Karena apa? Masih banyak jiwa-jiwa yang sesat. Karena di dalam firman Tuhan juga mengatakan bahwa Allah tidak menginginkan supaya kita semua binasa. Karena itu tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya. Kita harus garis bawahi orang yang percaya, bukan sebagai pendeta. Kalau tugasnya diberikan hanya kepada pendeta, mungkin yang di sekitar kita juga kita tidak menjangkau. Karena kita memberikan tanggung jawabnya semua kepada pendeta. Tapi kita sebagai orang yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan, seharusnya kita juga ikut melibatkan diri dalam pelayanan, terutama dalam penginjilan. Nah, di sini firman Tuhan mengatakan, pergilah ke seluruh dunia beritakan Injil. Kalau kita pergi untuk memberitakan Injil, tentunya ada hasil. Saya mau bersaksi sedikit mengenai perjalanan saya ke Timor. Memang pergumulan saya selama ini adalah abang saya yang kedua. Abang saya itu memang keras orangnya. Dia kalau kita ajarkan mengenai firman Tuhan, dia selalu membantah. Dan perkataannya cuma satu, saya itu yang duluan lahir baru kamu. Jadi yang mengajarkan kamu itu adalah saya, bukan kamu yang mengajari saya. Karena apa? Dia menggunakan logikanya, saya yang lebih dewasa. Tapi saya hanya berkata, apa yang saya pelajari di sana, saya sampaikan. Karena di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ada yang bisa hafal, tetapi kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Kita sebagai saksi Kristus. Jadi kita hanya menyaksikan apa yang sudah kita alami di dalam kehidupan kita. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya. Firman Tuhan mengatakan pergilah. Kita harus pergi. Kalau kita tidak pergi, dan bersyukur ketika saya di sana, saya menyampaikan Injil, dia mendengar dan dia membuka hatinya menerima Tuhan Yesus Kristus. Saya sampai menangis. Karena apa? Selama ini saya menyampaikan firman Tuhan, dia selalu membantah. Tapi saya yakin dan percaya. Karena apa? Rasul Paulus yang begitu kejam, dia menganiaya jemaat, tapi dia diubah dengan sekejap mata. Itu karena kuasa Tuhan. Jadi saya yakin dan percaya itu. Ketika kita terus mendoakan orang yang kita ingin supaya dan dia mau menerima Tuhan Yesus Kristus, walaupun dia, ya istilah katanya kalau bahasa kami, besar kepala atau kepala batu, tidak mau ditegur atau tidak mau dinasehati. Tapi kalau Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang kita imani, yang berkuasa di sorga dan di bumi, dia dapat mengubah siapa saja, baik itu pejabat maupun apa.
Dia dapat mengubah. Karena itu kita perlu pergi. Pergi untuk apa? Pergi untuk memberitakan Injil. Itu adalah tugas dan tanggung jawab kita. Bersyukur kita juga mendoakan Bapak Sunyoto karena rencananya mau pulang ke kampungnya untuk memberitakan Injil. Yang mungkin saat ini dia sedang diperlengkapi oleh firman Tuhan untuk ketika dia sampai di sana, dia semangat untuk menyampaikan apa yang sudah selama ini dia saksikan dalam kehidupannya. Dan ketika dia sampai di sana, kalau dia benar-benar dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan di sana, pasti banyak jiwa yang diselamatkan. Amin. Tanggung jawab orang yang percaya atau orang Kristen yang pertama, pergi untuk memberitakan Injil. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan singkat karena saya tidak mau bertele-tele ketika menyampaikan firman Tuhan. Karena orang yang bertele-tele sama saja kalau dia tidak melakukannya. Jadi saya akan singkat menyampaikan firman Tuhan ini. Biarlah ini juga akan menjadi motivasi bagi kita. Jadi tanggung jawab orang Kristen yang pertama yaitu pergi memberitakan Injil. Yang kedua, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Yang kedua, yaitu perlu orang yang baru selamat itu perlu kita baptiskan. Mengapa? Memang keyakinan dan kepercayaan kita dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa baptisan itu tidak menyelamatkan. Tetapi mengapa orang itu harus dibaptis? Kalau mungkin saudara pernah mendengar mengenai arti baptisan. Baptisan itu adalah lambang atau simbol. Alkitab mengajarkan bahwa baptisan adalah simbol atau lambang, suatu penyataan yang terlihat dari luar akan suatu keputusan batiniah. Artinya apa? Ketika orang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia menunjukkan ketaatan yang pertama kepada Tuhan melalui baptisan. Jadi tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, jangan kita hanya menyampaikan firman Tuhan. Memang benar, yang pertama itu adalah keselamatan. Tapi perlu juga kita mengajarkan mengenai baptisan. Karena baptisan itu adalah apa? Mari kita melihat dari Roma pasal 6. Ini mengenai inti dari baptisan itu sendiri. Roma pasal yang ke-6 ayat 3-5. Saya akan bacakan bagi kita semua. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Artinya apa? Baptisan itu menunjukkan kematian, penguburan, dan kebangkitan. Jadi orang bisa mengerti bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini tujuannya untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Dengan cara dia harus disalibkan, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4, dan bangkit. Itu yang penting. Makanya penting sekali kita mengajarkan juga mengenai baptisan. Itu adalah tanggung jawab kita. Di dalam hidup setiap orang Kristen, baptisan adalah langkah penting pertama dari ketaatan kepada Allah, dan melaluinya saya menyaksikan iman saya di dalam Kristus kepada orang lain. Yang penting juga adalah dengan baptisan itu kita bisa menunjukkan ketulusan iman, kesungguhan iman kita kepada orang lain. Orang lain juga bisa mengetahui bahwa kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan melalui baptisan. Ketaatan pertama ketika orang diselamatkan adalah baptisan. Itu adalah ketaatan pertama kita kepada Tuhan.
Makanya sangat penting sekali supaya kita memberitakan kepada orang lain mengenai, atau mengajarkan kepada orang lain mengenai baptisan itu. Dan baptisan yang benar adalah baptisan yang Islam. Itu adalah baptisan yang Alkitabiah. Karena apa? Keyakinan zaman mungkin keluarga kita juga pernah mengikuti agama, bukan agama lainnya, ajaran yang dulu mengenai baptisan percik. Tapi kalau kita mengikuti firman Tuhan, baptisan yang benar adalah baptisan Islam. Jadi kalau saudara yang di sini belum memberi diri dibaptis, jangan ragu-ragu. Karena kalau saudara yakin ini adalah firman Tuhan, saudara akan mengikuti Alkitab. Di dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Saya minta kesediaan saudara Zeki, coba hafal 2 Timotius 3 ayat 16. Ulang. Ulang, kurang pas. Segala tulisan yang dihilangkan telah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang lain. Oke. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ilham itu adalah yang dinafaskan. Ilham adalah dorongan atau bimbingan Roh Kudus kepada hamba-hamba Tuhan sehingga menuliskan firman Tuhan tanpa kesalahan. Jadi kalau kita yakin ini adalah kebenaran, kita harus ikuti kebenaran. Mengapa dikatakan di situ? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mengapa kita harus mengajarkan mengenai baptisan? Karena itu adalah kebenaran. Mengapa dikatakan kebenaran? Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Itu adalah perkataan Tuhan sendiri yang ditulis oleh kira-kira 40 orang oleh bimbingan Roh Kudus. Makanya firman Tuhan itu tidak salah. Makanya sering kalau saudara pernah mendengar Bapak Tambunan mengatakan firman Tuhan itu tidak bertentangan, tetapi yang membuat saudara tidak mengerti adalah pikiran kita sendiri. Karena apa? Firman Tuhan itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru tidak ada yang salah. Karena itu firman Tuhan. Jadi kita penting untuk mengajarkan mengenai baptisan. Karena apa? Bukti ketaatan kita pertama kepada Tuhan ketika kita diselamatkan adalah baptisan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan ragu-ragu ketika datang di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan juga mengatakan, barang siapa malu mengakui saya di hadapan orang, saya juga akan malu mengakuinya di hadapan Allah. Waktu sekarang tidak akan sama dengan hari yang akan datang. Jangan tunda hari esok. Ambil keputusan sekarang. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ketika kita keluar dari sini, ketika kita pulang sampai di rumah, kita tidak tahu. Hari ini adalah hari yang baik untuk kita ambil keputusan. Jangan ragu-ragu. Datanglah kepada Tuhan. Datang dengan rendah hati. Kita mengakui dosa kita. Kita mengakui kita adalah orang yang berdosa. Kita rendah hati datang kepadanya dengan sukacita. Kalau kita benar-benar meyakini firman Tuhan itu adalah kebenaran. Yang kedua, tanggung jawab orang percaya atau orang Kristen yang kedua adalah kita perlu mengajarkan mengenai apa itu baptisan. Yang ketiga, tanggung jawab orang Kristen atau orang percaya yang ketiga adalah mengajarkan firman Tuhan. Kita kembali ke Matius, Injil Matius tadi, di dalam ayatnya yang ke-20. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di sini juga kita harus lihat baptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Memang kalau kita lihat dalam baptisan percik juga orang mengatakan yang penting ada nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tapi baptisannya sebenarnya salah karena tidak sesuai dengan firman Tuhan.
Yang ketiga itu di dalam ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saya tanya kepada saudara Jeki, apa perintah Tuhan yang saudara pegang saat ini? Yang saudara pegang selain dari itu, apa perintah Tuhan? Di sini mengatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kamu tahu nggak Yohanes 13 ayat 34-35? Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Itu adalah perintah Tuhan bagi kita juga. Dan kita sudah tahu perintah Tuhan. Perintah Tuhan memberikan bahwa kita harus mengasihi sama seperti Dia telah mengasihi kita. Dari mana kita tahu Dia mengasihi kita? Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16, Dia mengasihi kita, Dia memberikan apanya? Nyawanya. Allah mengasihi kita, Dia memberikan apanya? Anaknya yang tunggal. Di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kita perlu mengajarkan firman Tuhan kepada orang lain, atau kepada orang yang baru diselamatkan Tuhan. Tujuannya untuk apa? Apa tujuannya kita perlu mengajarkan firman Tuhan kepada orang yang baru selamat? Kalau saya bertanya kepada saudara, apa tujuan kita perlu mengajarkan firman Tuhan kepada orang yang baru selamat? Yang pertama, supaya dia bertumbuh. Karena kalau dia hanya mengetahui, ini kesaksian saya. Dulu saya masih di kampung, saya sudah mendengarkan ini. Tapi kenapa saya terima lagi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena saya tidak diperlengkapi oleh firman Tuhan. Jadi saya sudah dibaptis di sana. Memang baptisan selamat, tapi sampai sini saya dibaptis lagi. Karena saya ketika ditanya mengenai keselamatan saya tidak tahu. Karena orang kalau saat ini kita menyampaikan firman Tuhan, kalau dia keluar banyak bahasa-bahasa atau banyak gangguan di sekitarnya, akhirnya apa? Ketika dia ditanya lagi, dia bisa ragu-ragu untuk meyakini bahwa dia akan mati masuk surga. Karena ada banyak yang masuk di dalam pemikirannya. Jadi penting sekali ketika kita menginjili seseorang, kita juga perlu mengajarkan firman Tuhan. Makanya ketika kalau di gereja Shalom, kalau ketika ada yang bilang, ada yang puji Tuhan, hari ini ada yang selamat, yang paling pertama dikomentari oleh Bapak itu, jangan lupa follow up. Mengapa? Karena kalau tidak di follow up, dia bisa berubah pikirannya. Makanya firman Tuhan mengatakan, bukan hanya pergi untuk memberitakan Injil, bukan sampai di baptisan, tetapi ajar mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan Tuhan kepada kita. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Kita juga perlu tanamkan di dalam kehidupan kita. Karena tanggung jawab itu bukan hanya kepada pendeta, bukan hanya kepada hamba-hamba Tuhan, bukan hanya kepada pelayan-pelayan Tuhan, tetapi kita semua yang sudah merasakan kasih karunia Tuhan. Atau ada di sini yang belum merasakan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupannya, belum sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena mungkin banyak gangguan yang ada di dalam hidupnya. Mungkin belum siap karena ada masalah seperti ini. Kalau saudara yakin ini adalah firman Tuhan, jangan sampai. Kita tidak tahu, Tuhan sudah berkata Dia akan datang seperti pencuri. Jangan sampai ketika kita pulang sampai rumah dan malamnya nanti kita tidak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba Tuhan datang. Kita nggak tahu nanti kemana kalau kita belum sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kesempatan hari ini jangan disia-siakan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada. Apa perintah Tuhan? Kalau ditanya kepada saya, apa perintah Tuhan?
Selain dari penginjilan, saya juga punya pegangan firman Tuhan selama 5 tahun saya di Jakarta, yaitu Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa semuanya itu? Di dalam ayat 25 sampai yang seterusnya, di situ mengatakan makanan, minuman, pakaian dan lain sebagainya, pasangan hidup. Pasangan hidup. Iya. Kalau kita mengutamakan Tuhan, jangan ragu, karena Tuhan itu tidak akan pernah lupa dengan janjinya. Di dalam firman Tuhan juga mengatakan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berkata dan tidak menepatinya? Itu firman Tuhan atau bukan? Kalau kita yakin itu firman Tuhan, percayalah bahwa apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita, ketika kita lakukan, ada berkatnya. Di sini, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tapi Tuhan, kita melihat di dalam ayat 20 ini, Tuhan bukan saja memberikan perintah, tetapi Dia juga memberikan janji penyertaan. Di dalam ayat 20 mengatakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu adalah firman Tuhan, saudara. Kalau kita yakin firman Tuhan itu adalah kebenaran, kita ikuti kebenaran itu. Karena apa? Tuhan tidak akan lalai menepati janji. Di sini mengatakan Dia memberikan perintah, tapi Dia berjanji Dia akan menyertai kita ketika kita melangkah untuk pergi. Karena garis besar pertama tadi mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa. Jadi Bapak dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita semua, bukan cuma jemaat di sini, tapi saya juga pribadi, mengingatkan saya, menegur saya, apakah saya sudah melakukan firman Tuhan? Apakah kita semua sudah melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita? Dari Injil Matius mengenai amanat Allah itu, di situ ada 3 poin. Dan ada janji penyertaan Tuhan di dalam ayat 20b, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau memang keputusan dari Pak Sunyoto untuk pergi ke kampungnya, yakin dan percaya, kalau memang itu adalah panggilan Tuhan bagi Bapak, Tuhan akan menyertai saudara. Tuhan akan menyertai, dan kita akan mendengar apa hasil yang dilakukan di sana. Kalau memang benar-benar itu adalah panggilan Tuhan, tidak akan sia-sia. Tapi yang perlu kita ketahui di dalam kehidupan kita adalah kita tetap setia di dalam melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan juga mengatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia akan setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa akan setia, itu yang penting. Di dalam Injil Lukas, kalau nggak salah pasal yang ke 10 ayat 16 atau pasal 16 ayat 10, mengenai barang siapa yang setia. Di dalam hal-hal kecil, kalau kita tidak setia, tidak mungkin Tuhan memberikan tanggung jawab yang besar. Itu yang perlu kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Kalau nggak salah ya, di dalam Injil Lukas itu mengenai barang siapa setia, ya, pasal 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ini adalah pelajaran bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara, Bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kita sebagai orang yang sudah percaya, orang yang sudah mengalami kasih Kristus di dalam kehidupan kita, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menasihati kita, menegur kita, mengingatkan kita, memotivasi kita. Terutama bagi kami yang masih muda-mudi, selagi masih ada kesempatan bagi kita yang masih kuat-kuat seperti ini, biarlah kita tetap semangat dalam pemberitaan firman Tuhan. Karena yakin dan percaya, apa yang sudah dijanjikan Tuhan tidak mungkin sia-sia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus,
Puji syukur Tuhan, kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa atas kasih setia-Mu kepada kami, di mana pada pagi hari ini Engkau boleh mengingatkan kami dari firman Tuhan, di mana tanggung jawab kami sebagai orang yang sudah percaya, orang yang sudah mengalami kasih Kristus di dalam kehidupan kami. Biarlah kami juga menyatakannya, menyampaikannya kepada orang-orang lain yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah itu juga boleh menjadi teguran nasihat bagi kami ya Bapa, supaya kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami ya Bapa, baik itu dosa pikiran, perkataan, maupun yang selalu nyata dalam kehidupan kami, supaya kami juga boleh berlayak dalam menerima berkat-berkat. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nomor 413 itu jaminan mulia. Ada perubahan, ada salah cetak. Jaminan mulia. Sebentar ya, kita lihat dulu dia punya lagu. Ya. Alright. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi, ahli warisnya yang ditebus dan yang dibasuhnya. Aku nyanyikan, aku sebar, Juru Selamatku Maha besar. Aku nyanyikan, aku sebar, Juru Selamatku Maha besar. Yang kedua, hilang dukaku, hilang keluh, aku serahkan hidupku penuh. Bisikan malam tak gemar, rahmat kasih-Nya sungguh besar. Aku nyanyikan, aku sebar, Juru Selamatku Maha besar. Aku nyanyikan, aku sebar, Juru Selamatku Maha besar. Yang ketiga, aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teguh, sambil menunggu di dunia ku dipenuhi kasih mesra. Aku nyanyikan, aku lebar. Lihat sini semua. Juru Selamat tahan luar, tahan besar. Aku nyanyikan, aku sebar, Juru Selamatku Maha besar. This is my story. This is my story. This is my song. Praising my Savior. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long.